Instagram pernah punya fitur jual beli NFT langsung di aplikasi. Sempat bikin harga token kripto meroket sampai 60%. Tapi sekarang fitur ini udah nggak ada. Ini ceritanya. Jadi, Meta pernah mengambil langkah yang waktu itu dianggap mengubah lanskap ekonomi kreatif digital. Dalam ajang Creator Week 2022, mereka umumin kalau kreator Instagram bakal bisa membuat, memamerkan, sampai menjual NFT langsung di platform. Ini bukan sekadar fitur tambahan, ini sinyal kalau Meta serius mau mengintegrasikan ekonomi Web 3 ke media sosial terbesarnya, sekaligus buka sumber pendapatan baru buat kreator di tengah persaingan sama TikTok dan YouTube. Menariknya, Meta nggak asal pilih teknologi. Mereka gandeng Polygon sebagai mitra utama buat infrastruktur pencetakan dan penjualan NFT-nya. Alasannya, Polygon bisa proses sampai 7.000 transaksi per detik. Biayanya sangat rendah, bahkan di bawah 1 sen dan jejak karbonnya netral. Buat penyimpanan data NFT-nya sendiri, Meta pakai protokol RWave yang menawarkan konsep data permanen. Sekali disimpan, nggak akan pernah hilang. Mereka juga memperluas dukungan ke blockchain Solana dan dompet Phantom. Dan dampaknya ke pasar kripto itu instan. Token asli Polygon, yaitu Matic, melonjak lebih dari 14% dalam 24 jam setelah pengumuman ini. Sementara token RWave AR kenaikannya lebih spektakuler lagi, sampai 56 hingga 60%. Ini jadi bukti nyata kalau keputusan strategis dari perusahaan teknologi raksasa bisa jadi katalis harga yang kuat buat aset kripto terkait. Yang menarik, Meta awalnya gak mau mungut biaya buat bikin atau jual NFT sampai tahun 2024. Bahkan biaya gas blockchain juga ditanggung Meta di tahap awal. Tapi tetap ada dua lapis biaya yang berlaku. Komisi 30% dari Apple untuk setiap transaksi dalam aplikasi. Ini jauh lebih tinggi dari rata-rata pasar NFT seperti OpenSea yang cuma 2,5%. Kreator juga bisa atur komisi royalti penjualan ulang karya mereka, antara 5-25%. Tapi ada satu keterbatasan besar. Pengguna Instagram nggak bisa beli NFT langsung pakai kripto dari aplikasi. Karena Apple dan Google cuma dukung pembelian pakai mata uang fiat. Momen ini jadi salah satu contoh paling menarik gimana raksasa teknologi coba masuk ke dunia Web 3, lengkap dengan infrastruktur canggih, dampak pasar yang instan, tapi juga dibebani sama batasan bisnis yang kompleks, terutama soal komisi platform dan pembayaran kripto. Menariknya, fitur ini sendiri akhirnya nggak bertahan lama di Instagram. Tapi jejaknya tetap jadi pelajaran penting soal gimana adopsi teknologi arus utama bisa menggerakkan pasar aset digital, walau eksperimennya sendiri nggak selalu berumur panjang. Menurut kalian, kenapa fitur kayak gini akhirnya nggak bertahan lama? Share pendapat lu di komentar. Step into the new era of digital assets, connecting you to the future of finance. This is Asia Worldview.